Sebentar lagi gua akan melakukan perjalanan touring nih guys bersama teman-teman dari Persepsi. Ya beberapa hari lagi lah. Dan kebetulan dalam video kali ini gua mau sharing nih soal setup gua kalau misalnya buat touring. Dan setup kali ini yang nanti akan gua terapin langsung ketika nanti gua berangkat touring guys. So pokoknya bagi teman-teman yang kepo langsung aja tonton videonya sampai habis karena nanti gua akan menggunakan motor yang spesial banget buat gua karena ini juga salah satu motor impian gua juga dan alhamdulillah kita kesampaian. Jadi gimana setupnya, enjoy the video. Dimulai dari yang pertama, jadi gua itu kalau touring biasanya menggunakan tas dari merek Kriga. Nah, tas Kriga ini benar-benar menurut gua sangat kepake banget karena gua itu memang tipikal orang yang suka gonta-ganti motor dan menurut gua tas Kriga ini adalah yang cocok kalau misalnya teman-teman suka gonta-ganti motor. Terus ya, setupnya itu juga bisa kita atur-atur ya karena memang dia itu adalah tas touring modular gitu ya sebutannya. Kebetulan yang gua pakai ini adalah Kriga US 30 dan US 20. Dan untuk yang US 30 ini arti dari kata 30 adalah 30 liter kapasitasnya, begitu juga yang 20. Dan menurut gua untuk perjalanan trip kali ini gua rasa sih cukup ya menggunakan 2 tas saja guys. Dan untuk jas hujannya sendiri, gua untuk touring kali ini membawa jas hujan dari York. Ini adalah salah satu produk dari RC Moto Garage. Warnanya sih kuning stabilo gini. Jadi kalau misalnya hujan lebat, badai segala macem, harusnya sih kelihatan ya karena memang dia warnanya terang banget. Dan untuk kualitasnya pun juga ya bukan kaleng-kaleng lah untuk jas hujan dari York Mecha ini. Berikutnya untuk tas baju gitu ya. Karena pasti dong kalau touring kan ya kita karena kebetulan ya beberapa hari lah, jadi kita pasti membawa satu set pakaian yang memang dikhususkan untuk beberapa hari ke depan. Dan gua sendiri kebetulan kalau misalnya bawa baju selalu gua pakein tempatnya sendiri gitu, yaitu tas baju khusus. Kebetulan ini mereknya dari Torch. Gua rasa sih ini cukup lah untuk setup kurang lebih 3-4 hari. Jadi ya ini cukup banget lah untuk bawa baju, daleman, handuk, kaos kaki segala macam. Ini mantap banget lah pokoknya. Berikutnya ini adalah sebuah tas untuk peralatan mandi ya odol, sikat gigi, sabun, sampo apa gitu kan. Pokoknya berhubungan dengan bersih-bersih. Ini gue biasanya satu paketin dengan satu tas kecil gini. Gue tuh suka banget kalau semuanya terorganisir kayak gini guys, termasuk peralatan mandi. Berikutnya ini adalah sebuah tas leg bag. Ini mereknya dari Rabbit and Wheels. Belakangan terakhir gua setupnya kalau riding harian atau San Mori atau buat touring juga, ini gua suka pakai tas dari Rabbit and Wheels ini, yaitu leg bagnya tuh ternyata mantep banget dan layaknya leg bag ya. Dia praktis, bisa muat banyak barang juga. Kebetulan tasnya ini gua isiin sama perangkat gadget gua karena memang gua sambil ngerekam dan berkonten ya. Jadi di sini ada tas buat mikrofon, power bank, terus juga di sini ada HP. Ya intinya sih perangkat-perangkat yang memang gue pengennya tuh aksesnya tuh cepat dan langsung to the point ketika gue misalnya mau ganti baterai lah atau ganti mikrofon segala macem gitu-gitu. Pokoknya tas Rabbit and Wheels yang leg bag ini gue recommended banget buat teman-teman semua yang suka riding hariannya dengan motor gitu ya, karena ini menurut gue praktis banget dan cocok lah buat kita yang suka kemana-mananya itu selalu bawa tas tapi nggak mau ribet. Dan untuk gadget pertama yang gue share ke teman-teman ini adalah sebuah mikrofon. Di sini gue dibagi 2 ya untuk mikrofonnya, yaitu adalah mikrofon yang wireless sama di situ ada pouchnya juga. Dan untuk yang mikrofon utamanya yang selalu gue pakein buat konten motovlog sehari-hari atau ya konten yang kayak ngevlog biasa, ini gue menggunakan mikrofon dari DJI, yaitu DJI wireless mic. Dan menurut gue ini adalah mikrofon yang paling praktis gitu ya, mau dipasangin ke kamera hayu, ke iPhone hayu atau HP gitu ya, atau bahkan ke action cam juga hayu banget. Terus juga di sini ada pouch dari Rode. Ini isinya kabel-kabel adapter gitu sih guys. Jadi ya mana tahu gue pengen setup yang unik. Jadi gue sudah ready banget lah untuk perkabelannya. Berikutnya ini adalah handphone. Sesuai yang kalian lihat ini adalah smartphone dari Apple. Gua menggunakan Apple iPhone 14 Pro. Memang berkonten dengan smartphone itu makin kesini makin gampang banget ya. Makanya gua untuk perekaman video, foto, bikin reels nanti biasanya sih gua menggunakan
HP ini guys, dan begitu juga nanti saat touring nanti. Jadi ini sudah gua siap sedia kalau misalnya gua mau bikin konten yang singset gitu ya, yang satset ya ini pakai iPhone 14 Pro ini. Dan berikutnya gue itu sebenarnya punya HP kedua, yang dimana HP kedua ini nanti fungsinya adalah sebagai buat peta. Karena menurut gua touring itu makin kesini kayak Maps itu sangat perlu banget gitu. Dan sekarang kan HP-HP udah canggih ya, jadi udah ada aplikasi Google Maps. Nah gua tuh biasanya menggunakan Google Maps di HP yang gua pakai ini. Kebetulan HP yang gua pakai ini adalah HP Android aja, dari Xiaomi Redmi 10 aja yang harganya under 2 jutaan. Menurut gue ini sangat worth it banget, dan baterainya itu ya 5000 mAh cuy. Jadi bakal seharian banget, ini ampuh lah. Nah berikutnya ini adalah action cam yang selalu gua bawa ketika gua touring. Dan untuk touring kali ini kebetulan gua cuma bawa 3 action cam aja dari 3 merek yang berbeda. Yang pertama ada GoPro, yang kedua ada DJI, dan yang ketiga ada Insta360. Dan masing-masing dari action cam ini fungsinya berbeda-beda ya guys ya. Untuk yang kamera di helm gua percayakan dengan menggunakan DJI Action 3. Lalu untuk secondary cam yang menghadap ke gua menggunakan kamera dari GoPro. Kebetulan ini adalah GoPro Hero 10. Kualitasnya juga masih bagus kok, nggak perlu kayak GoPro Hero 11. Jadi gue masih percayakan GoPro Hero 10. Lalu untuk yang view unik-uniknya yaitu adalah lensa 360 nya, ini gue percayakan menggunakan dari Insta360 One R ya, yang tipe One R aja. Dan terakhir untuk gear kamera yang akan gue bawa dalam trip touring kali ini adalah sebuah drone. Gue bawa drone, dan drone ini juga dari DJI. Kebetulan drone gue ini adalah DJI Mini 2, karena menurut gua kalau touring itu banyak banget view-view yang bagus kalau misalnya kalian nge-shoot pakai drone gitu, karena bagus banget deh. Dan kenapa gue juga suka dengan menggunakan DJI Mini 2 ini, karena compact banget. Nih, kalau misalnya kalian lihat gitu ya, kalau disebelahin sama iPhone gua, ini benar-benar compact banget. Kecil, mungil, tapi powerful lah, dan kualitasnya juga nggak main-main. At least gua puas lah sama hasilnya. Selanjutnya ini nih, gear aparel ketika gua touring nanti. Trip touring kali ini gua mau pakai helm dari X-Lite, tipenya yang X803 RS. Ya sebenarnya ini adalah helm balap ya jatuhnya, cuman menurut gua kalau kita ngomongin kenyamanan, ini lebih nyaman sih daripada AGV pistanya gua sih. Dan ada alasannya sendiri kenapa gua lebih memilih helm X-Lite ini, karena nanti tunggangan motor gua yang nanti akan gue jelasin dalam beberapa menit ke depan itu menurut gua masih nyaman lah dipakainya. Dan untuk glove-nya sendiri gue percayakan dengan menggunakan glove dari Five Glove. Ini kebetulan adalah glove yang menurut gue cukup enak gitu ya dipakai harian, karena memang kalian bisa lihat sendiri ini sudah buluk juga glove-nya. Five Glove ini mantap lah, harganya juga nggak mahal-mahal banget sih, sejutaan apa kalau nggak salah. Ya sesuai lah sama kualitasnya. Dan untuk sepatunya, ya ini adalah sepatu andalan gue ketika gue touring, yaitu menggunakan TCX Ikasu. Modelnya tuh gue suka banget, sporty banget, techwear banget gitu, dan ini waterproof guys. Dan gue itu suka sepatu riding yang gak banyak tali-talinya gitu, jadi memang simple gitu, seamless, cuma disleting doang gitu, aman. Dan untuk kaos kakinya, ini adalah kaos kaki waterproof guys. Jadi gue lupa ya ini merek apa, yang jelas ini bungkusannya seperti ini guys. Jadi kalau misalnya kalian kepo sama kaos kakinya, ini adalah kaos kaki waterproof, dan gua rasa sih ini kualitasnya oke loh, walaupun memang harganya cukup mahal, yaitu di kisaran 500 sampai 600 ribu per piece-nya. Kebetulan untuk kaos kaki ini gua size-nya M, so ya sekedar informasi aja. Lalu untuk jaketnya sendiri gua akan pakai ini dia guys, jaket dari Rabbit and Wheels, karena sesuai video yang sebelumnya gue bilang kan gue mau pakai jaket ini. Ini adalah jaket Rabbit and Wheels yang Destroyer 2023, karena dia sudah full protector juga gitu kan, dari depan, pundak, belakang, siku segala macem. So ya gue nggak sabar untuk pakai jaket ini ketika dipakai touring. Nah ini dia guys, untuk motornya spesial banget. Trip touring kali ini gue akan menggunakan Ducati Desert X. Yoi. Tapi FYI, motor ini bukan punya gua, melainkan memang gua itu dikasih kesempatan untuk cobain motornya dipakai buat touring nanti oleh Ducati Indonesia guys. Jadi bener-bener special thanks banget kepada Ducati Indonesia yang sudah mau meminjamkan unitnya kepada gua dipakai buat touring kali ini, karena ya ini adalah salah satu motor touring impian gue. Dan kalau menurut gua ini adalah motor touring yang paling ciamik
paling unik, terus juga salah satu motor touring yang canggih juga ya Ducati gitu loh bro. Ducati Desert X ini dia spesialitinya pada dasarnya adalah untuk pemakaian off-road. Cuman memang pada dasarnya motor ini hayu banget kalau diajak jalan jauh gitu. Cocok lah memang kalau misalnya gue yang pakai, karena memang kebetulan gue orang yang suka touring pakai motor ini. Dan aduh gak sabar banget pokoknya pengen gua share ke teman-teman semua rasanya, terus juga handlingnya, powernya, kecanggihannya dari Ducati Desert X ini. Pokoknya stay tune terus guys untuk episode touring kali ini bersama teman-teman Persepsi, karena menurut gua ini akan menjadi touring yang sangat seru sekali. Dan terakhir gua pastinya selalu membawa sebuah laptop guys. Ini adalah laptop yang gua pakai sehari-hari buat kerja, buat nonton film apa banyak, pokoknya gue selalu menggunakan laptop ini. Ini kebetulan dari Apple. Ini adalah Apple MacBook Pro yang 14 inch. Kebetulan ini speknya yang M1 Pro ya, kapasitasnya yang 1 tera 16 GB RAM. Dan gue rasa ini sangat cocok banget gue pakai untuk pekerjaan gue ya, baik dari ngedit video, foto, dokumen-dokumen gitu kan. Jadi ya semua gue lakuinnya di sini. Kalian nonton video ini juga diedit dari sini karena gue kalau kemana-mana selalu bawa laptop ini terus. Paling itu aja sih barang-barang dan setup gue ketika misalnya gue mau touring. Dan mungkin segitu aja guys untuk video kali ini. Dan ya hopefully semoga touringnya seru, dan kalian jangan lupa juga pantengin terus channel Jody Motovlog HD, karena touring bareng Persepsi selalu ada terus di tiap tahunnya insya Allah gitu ya. Jadi yaudah, terima kasih yang sudah menonton guys. Kalau misalnya kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa di like dan jangan lupa di komen dan subscribe. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye, peace.